Oke, masih di pembahasan fungsi pembangkit yang diperluas. Di sini ada istilah namanya fungsi pembangkit eksponensial. Apa itu fungsi pembangkit eksponensial? Yang sering kita pelajari, yang sebelumnya kita pelajari adalah namanya ordinary generating function atau disebut fungsi pembangkit biasa. Sedangkan yang ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Sebenarnya fungsi pembangkit eksponensial ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pembangkit biasa, hanya nanti mungkin kalau fungsi pembangkit biasa itu x pangkat n, di sini adalah x pangkat n per n faktorial. Ia sama seperti yang tadi kita belajar teorema Taylor, karena e pangkat x itu kan dia sama dengan sigma x pangkat n per n faktorial untuk n-nya lebih besar dari sama dengan. Oke, mari kita belajar fungsi pembangkit. Nah, kalau kita punya barisan bilangan AN, maka fungsi pembangkit dari AN ini atau fungsi pembangkit eksponensial dari AN ini dinyatakan sebagai berikut. Nah, lihat. Ini kalau misalkan fungsi pembangkit biasa ini dalam IGF. Nah, kalau dalam OGF itu biasanya kita tulis seperti ini kan. Sigma AN X pangkat N. Nah, ini adalah OGF, yang ini adalah IGF, yaitu exponential generating function. Nah, si fungsi dari IGF ini kenapa sih harus ada dua, IGF dan OGF? Karena sebenarnya tidak jauh berbeda, operasinya sama, semuanya sama, kecuali nanti di penerapan. Jadi di masalah kombinatorika ini, khususnya masalah pelabelan, karena di pelabelan itu ada namanya arrangement. Nah, di pelabelan ini biasanya arrangement dalam bentuk faktorial berapa jumlahnya, sehingga akan lebih mudah mengerjakannya dalam bentuk IGF. Jadi nanti di penerapan kita akan belajar mengapa IGF ini perlu didefinisikan. Oke, mari sekarang kita lanjut ke koefisien dari IGF. Maka koefisien dari x pangkat n per n faktorial pada AX dinotasikan dengan ini. Kalau misalkan biasanya kita notasinya seperti ini, maka ini notasinya seperti ini, ada per n faktorial, hanya untuk menegaskan kita mencari AN di sini. Oke, maka di sini koefisien dari xn per n faktorial adalah AX. Kalau misalkan dicari koefisien dari xn di AX, sedangkan AX-nya dalam bentuk IGF, maka kita bisa di sini sama dengan AN per n faktorial. Tapi karena di sini dicarinya xn per n faktorial, maka dinyatakan dalam bentuk AN. Oke, selanjutnya kita akan membangun fungsi pembangkit IGF ini dari barisan. Misalkan kita punya barisan 1, 1, 1, 1. Kalau misalkan di OGF, di fungsi pembangkit biasa, maka ini akan jadi sama dengan 1 per 1 min X kan. Dia akan jadi barisan seperti ini. X pangkat N lebih besar daripada 0. Atau kita tulis 1 plus X kuadrat. 1 plus X, 1 plus X. Terus plus X kuadrat. Dan seterusnya. Maka dalam exponential generating function ini, kita nyatakan seperti ini. Karena kita mencari koefisien x pangkat n per n faktorial, maka di sini 1 dipindah ke sini, 1 di sini jadi 1 di sini, 1 di suku kedua jadi di sini 1, 1. Maka dia adalah sigma x pangkat n per n faktorial. Berdasarkan teorema Taylor atau teorema Maclaurin yang kita pelajari, bahwa ini sama dengan e pangkat x. Nah, dari sini istilah kenapa disebut fungsi pembangkit eksponensial. Karena bentuk 1, 1, 1 ini dia adalah e pangkat x. Oke,
Nanti kalau misalkan kita ingat-ingat cosinus itu kan 1 min, kan, x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Maka ini pun adalah IGF dari barisan apa? Dari barisan 1, 0, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Jadi untuk menegaskan bahwa di fungsi pembangkit eksponensial ini isinya nggak cuma eksponen aja, tapi ada trigonometri dan ada ada fungsi-fungsi yang lainnya. Ini yang tadi saya bahas, maka dia adalah sama dengan cos X. Jadi barisan dalam IGF juga si fungsi pembangkitnya bisa saja berbentuk fungsi trigonometri, tidak harus fungsi eksponen. Ini contoh lain, kalau kita punya 1, 2, 2 kuadrat, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, kita berarti tinggal masukkan ke sini kan, tadi A pangkat N per N faktorial, oke ini N faktorial, X pangkat N kan, berarti di sini karena AN-nya adalah 2 pangkat N, berarti sigma 2 pangkat N X pangkat N per N faktorial, seperti itu. Maka akan jadi seperti ini, ya kan? Ini seperti ini karena kita tahu E pangkat X itu adalah ini X pangkat N per N faktorial, sedangkan di sini kita punya 2X pangkat N per N faktorial, maka sigma ini dia akan sama dengan E pangkat 2X, karena kita tinggal mengganti X di sini dengan E pangkat 2X. Gambarannya sama persis seperti apa yang kita kerjakan di OGF. Ya kan? Ketika misalkan kita ada X diganti 2X, tinggal diganti, karena di IGF ini operasi-operasinya yang bekerja pun sama. Operasi-operasi yang pernah kita pelajari dari video pertama sampai video ke berapa tuh, operasi integral, operasi video ke-6 ya, praker kalian video ke-6, itu sama persis digunakan pada IGF. Maka di sini IGF ini akan dibahas sekilas saja operasinya. Yang pertama adalah kalau kita punya dua barisan, misalkan AN BN, dia digenerating menjadi exponential generating function, dia menjadi AX dan BX dengan ini AN per N faktorial X pangkat N yang BX BN per N faktorial pangkat X pangkat N, maka penjumlahan dari keduanya, karena di OGF juga berlaku penjumlahan, di IGF juga berlaku penjumlahan, dia adalah fungsi pembangkit eksponen untuk ini, untuk barisan A0 plus B0, A1 plus B1, A2 plus B2. Mengapa demikian? Karena kita punya sigma AN per N faktorial X pangkat N dijumlahkan dengan sigma BN per N faktorial XN, indeksnya sama, pangkatnya sama. Oleh karena itu kita tinggal jumlahkan saja kan. Ini sama dengan sigmanya, jangan lupa AN plus BN, penyebutnya sama, jadi kita samakan penyebut saja, N faktorial X pangkat N. Nah, ketika kita melihat ke sini, untuk IGF kan koefisiennya adalah koefisien dari X pangkat N per N faktorial, sehingga untuk suku ke-0 dia jadi A0 plus B0. Suku ke-1 dia A1 plus B1, suku kedua dia jadi A2 plus B2. Ngerti ya? Ini hanya operasi sigma biasa.
Nah, operasi yang kedua yang berlaku adalah operasi turunan. Di IGF juga berhasil operasi turunan kalau kita punya ini AN per N faktorial sigma AN per N faktorial XN kita turunkan, maka dia tetap sama, dia jadi N AN, ini kan X pangkat N nya jadi N-1, ini sigma, tetap ini turunannya ya, ini A aksen X AN, ini N-1 per, jangan lupa N faktorialnya. Yang kita turunkan tetap X karena turunannya terhadap X. Maka ini jadi N lebih besar daripada 1. Nah, kita lihat kalau kita ingin mengubah si indeks atau pangkat ini menjadi pangkat N, maka kita tinggal ubah X pangkat N. Di sini jadi A pangkat N plus 1. Ini jadi N plus 1 per N plus 1 faktorial. Oke, karena di sini ada N plus 1 di bawah ada N plus 1 faktorial, maka ini jangan lupa sigmanya, maka ini sama dengan sigma A N plus 1 per N faktorial X pangkat N, ini faktorial, ini N lebih besar daripada 0, sehingga untuk barisan dari IGF ini adalah AN plus 1. Di sini adalah barisannya AN plus 1. Jadi si barisan di AN dia digeser ke kiri, jadi tidak ada A0-nya. Seperti itu. Kalau misalkan dulu di OGF, untuk menggeser ke kanan kita tinggal mengalihkannya dengan X kan. Tapi kalau misalkan di OGF, ketika misalkan kita AX diturunkan itu dia jadi 0, A1, 2A2 dan seterusnya gitu ya. Gambarannya seperti itu, tapi di sini dia digeser ke kiri. Nah, untuk operasi selanjutnya adalah operasi perkalian dengan polinom sederhana. Ini untuk polinom yang lebih besar juga boleh, ini hanya gambaran saja. Dia adalah ini IGF untuk barisan 0, A0, 2A1, 3A2 dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita kalikan ini, yang ini dengan X pangkat dengan X, maka dia jadi AN per N faktorial X pangkat N plus 1 kan. Ini N-nya tetap lebih besar daripada 0. Nah, oleh karena itu kita ingin ubah si N di sini jadi N plus 1 jadi XN. Berarti ini N, di sini AN min 1, di sini per N min 1 faktorial, ya kan? Ini sigmanya tetap, ini N-nya lebih besar daripada 1. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ini untuk kita kan ingin mendapat koefisien dari X pangkat N per N faktorial kan, tapi kita di sini punyanya N-1 faktorial, maka kita tinggal mengalihkan yang atas dengan N, yang bawah juga dengan N, sedangkan untuk di bawah dikali N dia jadi N faktorial, yang atas jadi A N-1 X pangkat N lebih besar daripada 1. Sehingga suku-suku atau koefisien IGF di XAX adalah N AN min 1. Kalau misalkan di fungsi pembangkit biasa, N AN min 1 itu biasanya diperoleh ketika turunan kan, tapi ketika di fungsi pembangkit eksponensial dia diperoleh ketika dikalikan dengan X, dia digeser ke kanan, terus ditambahkan N di depannya, seperti ini, jadi 0A0, 2A1, 3A2, dan seterusnya. Operasi selanjutnya adalah operasi perkalian. Operasi perkalian ini cenderung sama. Ini A0, A0B1, A1B1, tetapi di sini ada 2A1B1, A2B0. Jadi di sini ada koefisien 2. Kalau misalkan di koefisien sebelumnya kan
kita hanya mengalihkan ya udah A1 B1, A0 B2, A1 B1, A2 B0. Tapi di sini ada 2. Mengapa demikian? Untuk perkalian ini cukup panjang penjelasannya, sehingga silahkan dieksplorasi sendiri, tapi teoremanya berbunyi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi integral. Ini berlaku juga dia integral, berarti kalau misalkan kita integralkan 0x, kita integralkan dia sigma n per n faktorial x pangkat n. Nah, sigma dengan integral itu dia sebenarnya bisa di switch karena dia linear, maka ini sigma integral 0x, ini maksudnya di sini t a n per n faktorial t pangkat n. Nah, ini akan sama dengan kita punya, berarti kita tinggal integralin. Kalau misalkan t pangkat n berarti dia jadi x pangkat n plus 1 per n plus 1, karena di bawahnya di sini ada n faktorial, berarti jadi n plus 1 faktorial, di sini a n, lalu di sini sigma n-nya lebih besar daripada 0. Nah, tinggal diganti n plus 1 di sini dengan n plus 1 di bawah juga dengan n, sehingga nanti indeksnya jadi n lebih besar daripada 1. Oleh karena itu dihasilkan seperti ini IGF-nya. Jadi sekali lagi IGF ini saya akan bahas sekilas saja, karena sebenarnya pada dasarnya sama banget, kecuali nanti di penerapannya kalau misalkan sudah masuk ke penerapan di kombinatorik. Oke, sekian pertemuan dari saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa terus belajar untuk UTS-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.